Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan melanjutkan teorema Pitagoras. Kali ini Ustazah akan mengenalkan lebih dalam lagi mengenai teorema Pitagoras bersama Ibu Luciani. Lanjut. Oke, ini ada gambar segitiga apa teman-teman? Ya, ini adalah segitiga siku-siku ya. Mari kita namain segitiganya. Misalnya di A, B, C. Maka sisi A-nya ada di sisi BC, sisi B ada di sisi AC, dan sisi C adalah ada di sisi AB. Oke, berdasarkan gambar di samping, informasi apa yang didapat? Nah, apa nama segitiga di samping? Ya, segitiga ABC namanya. Oke, di manakah letak siku-sikunya? Siku-sikunya terletak di B. Berapakah besar sudut B? Ya, 90 derajat karena dia adalah sudut siku-siku. Sisi miringnya adalah di sisi B atau sisi AC. Bagus. Selanjutnya, berdasarkan gambar di samping, informasi apa saja yang didapat? Nah, bisakah kita menuliskan rumusnya? Ya, salah satunya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, atau AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Adakah rumus lain? Ya, ada. Sebutkan. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat, atau BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Yang kedua, C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Terserah kalian ya teman-teman, mau menggunakan yang bagian yang pertama atau yang kedua. Yang pasti kita bisa menuliskan beberapa rumus dari teorema Pitagoras tersebut. Oke, selanjutnya kita akan contoh latihan. Kali ini adalah kita akan mencari panjang sisi miring. Sisi miringnya apa ini teman-teman kira-kira? Ya, sisi miringnya adalah B atau sisi AC. Maka kita akan mengetahui panjang sisinya, sisi miring tersebut kita jika sisi A dan sisi C itu diketahui, atau panjang sisi A dan panjang sisi C itu diketahui. Misal nih contohnya ya, berdasarkan gambar di samping, jika diketahui A itu sama dengan 8 cm dan C sama dengan 5 cm, maka berapakah sisi B? Penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang pertama tadi ya teman-teman. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. B kuadrat sama dengan 8 kuadrat berapa teman-teman? 64 ya, ditambah 15 kuadrat, artinya 15 kali 15 itu 225. B kuadrat sama dengan, tinggal ditambahin 64 ditambah 225 sama dengan 289. Ingat yang ditanya itu panjang sisi B ya teman-teman, bukan B kuadrat. Jadi perlu kita akarin dulu, maka B sama dengan akar dari 289 sama dengan 17. Jadi panjang sisi B adalah 17 cm. Ini kalau kita mencari sisi miring ya teman-teman. Maka kalau sisi miring kita cari, jadi harus sisi penyikunya diketahui. Nah, sekarang kalau misalnya contoh lain itu adalah mencari panjang salah satu sisi penyikunya. Jadi, misalnya kali ini contohnya kita akan menggunakan soal ini berdasarkan gambar di samping. Jika diketahui B-nya itu 26 cm dan C-nya 24 cm, maka berapakah panjang sisi A? Ya, penyelesaiannya adalah pakai rumus yang selanjutnya teman-teman. Karena kita yang dicari adalah sisi A, maka kita menggunakan yang rumus ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. A kuadrat sama dengan B-nya tadi berapa teman-teman? B-nya adalah 26, tinggal dimasukin 26 kuadrat dikurang C kuadrat. C-nya berapa? C-nya 24, berarti 24 kuadrat.
A kuadrat sama dengan 26, dikali 26 itu adalah 676, dikurangi lagi 576. Maka A kuadrat sama dengan 100. Ingat, yang kita cari adalah panjang sisi A, bukan A kuadrat. Maka perlu kita tarik akar, yakni A sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Jadi, panjang sisi A adalah 10 cm. Oke, selanjutnya. Oke, ini contoh latihan untuk mengidentifikasi triple Pitagoras. Nah, misalnya nih Ustazah punya contoh. Diketahui kelompok bilangan yang pertama 5, 13, 12. Ini nggak urut nggak apa-apa ya teman-teman, supaya kita maksudnya tahu. Tapi nanti tetap kita ngerjainnya diurutkan, tapi nggak apa-apa dalam penulisannya nggak urut ya. Nah, yang kedua 6, 8, 11. Yang ketiga 8, 15, 17. Yang keempat adalah 9, 30, 29. Itu pasangannya. Oke, pertanyaannya, manakah kelompok bilangan yang merupakan triple Pitagoras? Yuk, mari kita sama-sama diselesaikan penyelesaiannya. Kita identifikasi terlebih dahulu ya. Misalnya yang I. I itu, ingat ya teman-teman, kita kalau mencari itu diurutkan ya. Kalau misalnya ini tadi kan angkanya 5, 13, 12, maka tetap kita cari urutkan dulu 5, 12, 13. Jadi yang pendek, kedua yang pendek itu ditambahkan dulu, nanti baru sama dengannya adalah sisi yang terpanjang. Nggak boleh nih yang pendek berteman dengan yang terpanjang. Yang terpanjang harus sendirian ya, atau artinya dia adalah sisi miringnya itu adalah yang terpanjang. Itu berarti 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 12 kuadrat 144 sama dengan 169. Apakah benar 25 sama ditambah 144 sama dengan 169? Ya, benar sekali. Berarti dia merupakan triple Pitagoras. Selanjutnya kita identifikasi yang bagian kedua atau I2, yakni angkanya tadi 6, 8, 11. Udah urut ya teman-teman, ya tinggal kita kerjakan. 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64, maka sama dengan 11 kuadrat sama dengan 121. Nah, sekarang 36 ditambah 64 apakah sama dengan 121 teman-teman? Ya, bukan. Yang 36 tambah 64 itu sama dengan 100. Berarti tidak sama dengan 121. Maka ini dipastikan bukan triple Pitagoras. Selanjutnya kita identifikasi yang bagian 3 dan bagian. Oke. 8, kalau yang di soalnya tadi 17, 15, 8 ya, tapi kita harus urutkan yang paling pendek duanya itu kita jumlahkan, nanti sama dengannya yang paling panjang. 8 kuadrat sama dengan 64, 15 kuadrat sama dengan 225, dan 17 kuadrat sama dengan 289. Sekarang pertanyaannya, apakah 64 ditambah 225 itu sama dengan 289? Jeng jeng. Iya, benar. Berarti dia merupakan pasangan triple Pitagoras. Selanjutnya kita identifikasi yang bagian 4. Bagian 4 kita urutkan juga ya. Yang 2 terpendek dijumlahkan. 9 kuadrat ditambah 29 kuadrat sama dengan 30 kuadrat. 9 dikuadratin sama dengan 81. 29 dikuadratin sama dengan 841, sedangkan 30 dikuadratin adalah 900. Nah, 81 ditambah 841 apakah sama dengan 900 teman-teman? Ya, tidak. Hasilnya adalah 922, tidak sama dengan 900. Jadi, bukan triple Pitagoras. Kesimpulannya adalah gimana? Jadi, kelompok yang merupakan triple Pitagoras adalah yang bagian I dan bagian I3 atau bagian pertama dan bagian ketiga. Mudah bukan? Ya, mudah sekali. Kalian semuanya hebat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengindikasi Ustazah atau Ibu, kalau itu kan nih, Ustazah akan kasih tahu sesuatu ya. Misalnya nih, jika dia memenuhi bilangan triple Pitagoras, maka dipastikan kelompok angka tersebut merupakan suatu segitiga siku-siku. Jadi itu kalau misalnya teman-teman nih ya, kanan kirinya sama, maka dia pasti segitiga siku-siku. Terus Ustazah, kalau yang segitiga lancip, segitiga
tumpul gimana dong? Nah, ini akan tahu ya ciri-cirinya nih. Misalnya nih, jika panjang A, B, dan C diketahui, maka untuk menyelidiki jenis segitiganya kita dapat menggunakan prinsip kebalikan teorema Pitagoras, yaitu kalau misalnya nih yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku. Ini yang membedakan tandanya nih ya teman-teman ya, kalau dia sama dengan berarti dia siku-siku. Kalau misalnya yang kedua, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka dia lancip. Kalau misalnya ini sisi terpanjang nih ya teman-teman ya, yang A nya ini dikuadratin, terus yang sisi terpendeknya itu tadi 2 dijumlahin dan dikuadratin tadi, hasilnya ternyata yang panjang ini lebih kecil dibanding hasil penjumlahan mereka berdua ini, maka dia lancip. Yang ketiga adalah misalnya nih A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka dia merupakan segitiga ABC tumpul, karena yang panjangnya ini misalnya sisi ini kan ini nih ya teman-teman ya nih, saya jelasin ya, yang gambar pertama ini siku-siku di A, jelas ini adalah segitiga siku-siku, ini siku-siku juga tapi siku-siku di C, ini siku-siku juga siku-siku di B. Nah, kalau lancip tuh kayak gini teman-teman, misalnya nih ya, yang bagian ini segitiga lancip, ini misalnya teman-teman ya, segitiga ini lancip ya, nih lancip ya, ini nih lancip kan. Lancip itu kita lihat gini loh teman-teman, kalau misalnya ini kan A kuadrat nih ya, kan A kuadrat ini berarti anggap aja yang terpanjang tuh ya. A kuadrat itu misalnya ini B sama C nya dikuadratin nih, B sama C nya dikuadratin ini, dia ternyata A kuadratnya itu lebih pendek, maka dia adalah lancip gitu. Kalau tumpul tuh kayak gini ya teman-teman, misalnya nih yang ini ya, tumpul tuh kayak gini, misalnya ini ya, ini kan terpanjangnya begini ya, ini ketika B kuadrat itu kita cek dulu C kuadrat ditambah A kuadratnya apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, ketika dia lebih besar maka dia adalah tumpul gitu teman-teman. Jadi insya Allah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan contoh soalnya aja, biar nanti kalian itu agak paham. Misalnya ya, contoh latihan kita akan mengidentifikasi jenis segitiga. Maksudnya tuh apakah dia segitiga siku-siku, segitiga tumpul, atau segitiga lancip. Nah, misalnya gini ya soalnya, identifikasi jenis segitiga jika diketahui ukurannya sebagai berikut. Nah, ini ukurannya teman-teman. Ini yang pertama adalah 3, 4, dan 5. Yang kedua ukurannya 5, 12, dan 15 tuh. Yang ketiga 8, 15, dan 16. Nah, kita akan identifikasi ya. Penyelesaian yang pertama kita akan identifikasi bagian pertama, yakni yang ukuran 3, 4, dan 5 gitu ya teman-teman. Jadi kita buat dulu tuh yang paling panjang tuh tadi kan berarti 3, 4, sama 5. Yang paling panjang adalah yang mana? 5 ya teman-teman ya. Berarti kita buat dulu 5 kuadrat itu sama dengan yang pendek kedua tadi ditambahin 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka dia hasilnya adalah 25 sama dengan 9 ditambah 16. Nah, 9 tambah 16, 25 kan teman-teman, kanan kirinya sama ya. Berarti karena A kuadrat nih, karena A kuadrat teman-teman ini sama dengan, nah ini kanan kirinya sama, maka dia disebut segitiga siku-siku. Paham ya teman-teman ya? Kalau kanan kirinya sama itu adalah segitiga siku-siku. Coba kita identifikasi bagian kedua. Nah, bagian kedua itu angkanya 5, 12, dan 15. Ingat ya, yang terpanjang dulu kita lihat. Nah, 15 kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, 15 kuadrat itu kan hasilnya 225 ya teman-teman. Terus 144 ditambah 25. Oke, maaf, ini ada kekeliruan di sini ya. Ini ada kekeliruan. Seharusnya ini tandanya bukan tanda seperti ini, yakni ini adalah tandanya saya ganti ya, ini salah ya tandanya ya. Masa 2, oh benar ya, maafkan ustazah, benar ya, berarti ini benar ya, benar ustazah, ada kekeliruan, benar ya. Jadi ini adalah benar ya, sorry ustazah kira tadi salah. 225 itu lebih besar dari 169 ya temennya. Nih, tanda lebih besar. Kalau dia yang panjang ini lebih besar, maka dia segitiga tumpul. Oke, selanjutnya
Kita identifikasi yang jenis ketiga. Yang ketiga tadi ukurannya 8, 15, dan 16. Maka kita buat dulu ya, 16 kuadrat itu berapa, terus 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ingat yang terpanjang sendirian ya. Ini adalah 256, itu 64 sama 225. Nah, 256 itu ternyata teman-teman lebih kecil tuh daripada 289, maka ini tandanya lebih kecil ya, maka dia adalah segitiga lancip gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba dari latihan yang ustazah berikan, semoga kalian bisa mencermatinya dan memahaminya. Ustazah akhiri pertemuan kita sama-sama dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.